Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Mudah-mudahan teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dosen pengampu mata kuliah komunikasi sosial yang saya hormati, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Saya, perwakilan dari kelompok 6, yang akan menjadi moderator pada media video pembelajaran kali ini, di mana anggota kelompok 6 terdiri dari yang pertama ada Shalsa Palabila, yang kedua ada Ilma Hoyruma, yang ketiga ada Syifa Silpana, ada Inka Aneja, ada juga Nisa Nopia, dan yang terakhir ada saya sendiri, Mita Anggriani. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke penyampaian materi kepada teman-teman. Kelompok 6 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan pengertian dari komunikasi pembangunan. Nah, apa sih itu komunikasi pembangunan? Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktik komunikasi dalam konteks negara-negara berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Nah, menurut Patterson, komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi yang secara umum berlangsung dalam negara yang sedang berkembang. Nah, untuk kesimpulannya, komunikasi pembangunan merupakan usaha dalam komunikasi untuk meningkatkan taraf kehidupan yang sedang berlangsung. Sekian pemaparan materi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi mengenai tujuan komunikasi pembangunan. Tujuan komunikasi sendiri adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap, mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Berdasarkan pandangan dari kenyataan yang berkembang, menurut beberapa ahli secara umum, konsep komunikasi pembangunan dapat dirangkum menjadi dua perspektif pengertian, yakni pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam pengertian yang luas, komunikasi pembangunan dapat digolongkan berbagai pendekatan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang mengupas masalah relasi dan interrelasi komunikasi dengan pembangunan. Sedangkan dalam arti sempit, komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran agar dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, tujuan komunikasi pembangunan ialah untuk memajukan pembangunan. Pembangunan diperlukan agar rakyat yang mempunyai kadar huruf serta pendapatan serta sosial ekonomi yang rendah lebih dapat terangkat taraf hidupnya. Untuk itu, mereka harus diberitahu mengenai ide dan kemahiran yang belum mereka kenal dalam jangka waktu yang singkat. Selain itu, tujuan komunikasi pembangunan adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan menginginkan bahwa sekelompok massa, orang-orang dengan tingkat literasi dan pendapatan rendah, dan atribut sosioekonomi, bahwa mereka harus berubah. Pertama-tama, semua menjadi terbuka tentang informasi dan dimotivasi untuk menerima dan menggunakan secara besar-besaran ide-ide dan keterampilan yang ada. Keterampilan yang tidak familiar dalam waktu yang singkat dibanding proses yang diambil dalam keadaan normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip komunikasi pembangunan. Prinsip-prinsip komunikasi pembangunan menurut Effendi dan juga Onong pada tahun 1987, yang pertama yaitu penggunaan pesan yang dirancang harus khusus untuk khalayak yang spesifik. Maksudnya yaitu semisal seperti ini. Bila kita hendak menjangkau khalayak yang miskin ataupun yang ekonominya rendah, maka pada perumusan pesan, tingkat bahasa,
gaya penyajian, dan juga sebagainya harus disusun sebegitu rupa agar dapat dimengerti dan juga serasi dengan kondisi mereka ataupun penerima pesan yang kita maksud. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan selling effect. Pendekatan selling effect yaitu pendekatan dengan mengkomunikasikan pesan-pesan bagi golongan yang tidak dituju. Katakanlah di suatu komunitas itu ada golongan yang telah bisa membaca dan juga yang belum. Namun kita harus tetap menyampaikan materi membaca itu dari nol. Kenapa? Meskipun bagi orang yang telah bisa membaca apa yang kita sampaikan itu tidak penting karena mereka telah melampaui apa yang kita sampaikan. Tapi bagi yang belum bisa membaca apa yang kita sampaikan ini sangat penting. Maka dari itu pendekatan ini bertujuan untuk agar si yang belum bisa membaca tadi ataupun yang belum mendapatkan materi tadi dapat mengejar ketertinggalan mereka sehingga posisi mereka menjadi sama. Yang ketiga adalah penggunaan pendekatan narrowcasting atau melokalisasi. Penyampaian pesan bagi kepentingan khalayak. Lokalisasi di sini berarti disesuaikannya penyampaian informasi yang dimaksud dengan situasi kesempatan di mana khalayak itu berada. Semisal kita akan menyampaikan pesan kepada khalayak yang berada di Pulau Jawa ataupun di daerah Sunda saja. Nah, kita pun harus dapat menyesuaikan apa yang akan kita sampaikan dengan kondisi tempat di daerah Sunda itu. Seperti apa? Kita harus dapat menyesuaikan bahasanya dan hal yang lainnya. Baik, yang keempat adalah pemanfaatan saluran tradisional, yaitu berbagai bentuk pertunjukan rakyat yang sejak lama memang berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan masyarakat setempat. Contohnya seperti pertunjukan wayang ataupun pertunjukan tradisional lainnya yang dapat digunakan sebagai saluran untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Yang kelima adalah pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang berkekurangan dan meminta bantuan kepada mereka untuk membantu mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan yang ada. Misalnya, kita meminta bantuan kepada kepala daerah ataupun kepala desa untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan yang akan segera dibangun di desa tersebut. Yang keenam adalah kita harus mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan masyarakat itu sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan yang beroperasi di kalangan rekan sejawat mereka. Nah, di sini kita berperan untuk mengikutsertakan masyarakat agar berperan aktif untuk menjadi panitia gitu, untuk menjadi panitia lembaga pembangunan yang nanti anggotanya adalah rekan-rekan sejawat mereka itu sendiri. Yang ketujuh yaitu diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme bagi keikutsertaan khalayak sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri dalam proses pembangunan, yaitu sejak tahap perencanaan sampai tahap evaluasi. Nah, di sini ketika khalayak telah mau untuk menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri atau sebagai panitia pembangunan ya, katakanlah seperti itu, maka kita juga bertugas untuk menciptakan atau membina atau memberitahu cara atau mekanisme untuk memproses pembangunan itu dari sejak tahap perencanaan sampai tahap evaluasi. Seperti itu. Selanjutnya, ada materi tentang unsur-unsur komunikasi dalam pembangunan. Di sini ada beberapa unsur-unsur komunikasi dalam pembangunan. Yang pertama ada komunikator. Komunikator ini adalah seseorang yang menyampaikan informasi menggunakan media kepada orang lain. Komunikator bisa disebut sebagai inovasi. Komunikator juga bisa menjadi agen peralihan, yaitu sebagai kunci bagi mengubah diri dari keadaan lesu menjadi bangkit.
Komunikator ini berawal dari siapapun. Di dalam komunikasi pembangunan pemerintah bukan selamanya menjadi komunikator. Komunikator selaku agen pembentukan dapat berawal dari dua hal, yaitu berawal mulai dari halayak tersebut dan berawal daripada luar publik. Komunikator adalah seseorang yang dapat memberikan dorongan kepada seseorang guna melaksanakan inovasi. Komunikator bisa berawal dari siapapun, pemerintahan, lembaga sosial masyarakat, kelompok maupun perorangan. Unsur yang kedua yaitu pesan. Maksud dari pesan pada proses komunikasi ialah suatu hal yang diberikan komunikator kepada komunikan. Pesan bisa diutarakan melalui proses empat mata ataupun memakai media komunikasi yang di dalamnya berisi ilmu pengetahuan, informasi, nasihat, hiburan maupun persuasi. Nah, dalam bahasa Inggris, pesan biasanya diartikan sebagai konten, informasi atau message. Pesan dalam komunikasi pembangunan ialah berupa penyusunan pembangunan. Saat komunikator akan memberikan perintah hingga tentu saja amanat yang tersampaikan yang bisa dipastikan kebenarannya, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan, yaitu yang pertama, pesan harus mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, bermanfaat secara ekonomis terhadap masyarakat. Yang ketiga, tentunya pesan tidak boleh menimbulkan konflik antar kelompok. Unsur selanjutnya yaitu media. Media komunikasi saat ini sudah canggih. Kita bisa menjangkau teman, kerabat, ataupun orang lain yang jaraknya jauh dengan kita menggunakan teknologi saat ini. Tentunya hal tersebut dapat dengan mudah kita lakukan. Nah, hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peranan komunikasi dalam menyampaikan berita tersebut. Penggunaan media komunikasi dalam berkomunikasi disesuaikan dengan kasus-kasus komunikasi pembangunan yang dihadapi. Jadi yang dimaksud media dalam konteks ini yaitu alat yang digunakan dalam proses pencapaian pembangunan. Media yang digunakan juga disesuaikan dengan perencanaan pembangunan yang dihadapi. Selanjutnya yang keempat ada komunikan. Komunikan atau pihak yang menerima pesan berperan sebagai sasaran dalam komunikasi pembangunan ini. Komunikator sebagai agen perubahan perlu mengetahui kondisi dari si komunikan ini, sehingga pesan yang akan disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh pihak komunikan. Nah, yang dimaksud dengan komunikan di sini yaitu seseorang atau pihak yang menerima pesan pembangunan dari si komunikator. Dalam menyampaikan pesan pembangunan, komunikator perlu memperhatikan kondisi komunikan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan komunikan dapat merubah sikapnya. Unsur yang terakhir, yang kelima, yaitu dampak yang ditimbulkan atau efek. Efek atau pengaruh di sini adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh atau efek ini bisa diartikan juga sebagai perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai penerimaan pesan. Ada dampak yang ditimbulkan dengan adanya komunikasi ini. Di antaranya yaitu yang pertama informasi. Dengan informasi yang kita dapat, kita menjadi tahu banyak informasi. Yang kedua yaitu persuasif, di mana komunikasi ini akan berdampak pada perasaan kita bisa tergugah dengan adanya komunikasi. Yang ketiga, informasi ini mengubah perilaku kita. Yang keempat, mewujudkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan. Materi selanjutnya yaitu mengenai strategi komunikasi pembangunan. Strategi komunikasi pembangunan yaitu ada 4. Yang pertama, strategi komunikasi didasarkan pada media yang dipakai. Strategi ini menekankan pada penggunaan saluran komunikasi yang tepat sesuai sasaran. Media komunikasi hendaknya dipilih disesuaikan dengan tujuan komunikasi dan keadaan sosial budaya masyarakatnya. Media
komunikasi yang dapat digunakan yaitu media cetak, media elektronik, media sosial, maupun komunikasi antar pribadi. Implementasi dari strategi komunikasi didasarkan pada media, yaitu dengan mengkomunikasikan perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui media sosial atau website. Adapun dapat melalui kunjungan dengan bertemu secara langsung dengan warga untuk saling berkomunikasi terkait pembangunan yang relevan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua, ada strategi desain instruksional. Strategi ini merupakan strategi komunikasi yang memberikan pelatihan atau kegiatan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam jangka waktu tertentu yang diperuntukkan pada masyarakat sebagai upaya pembangunan manusia. Contohnya dengan memberikan pelatihan gratis atau pelatihan vokasional secara gratis melalui proses seleksi. Lalu yang ketiga, ada strategi partisipatori. Strategi ini memanfaatkan kerjasama komunitas yang memiliki pengalaman sesuai dengan pembangunan yang ingin dikomunikasikan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti melalui perguruan tinggi dengan melakukan praktek kerja lapangan atau pelatihan-pelatihan yang ditujukan bagi warga. Kerjasamanya bisa melalui komunitas, akademisi, ataupun sektor bisnis. Lalu yang keempat, ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang dipakai untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari konsumen atau masyarakat. Strategi ini diimplementasikan dengan mengemas nilai-nilai pembangunan. Komunikasi pembangunan merupakan usaha yang terorganisir untuk meningkatkan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi yang secara langsung, secara umum berlangsung dalam negara yang sedang berkembang. Tujuan komunikasi adalah untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap, mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Secara pragmatis, dapat dirumuskan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara, di mana unsur-unsur dari komunikasi pembangunan ada komunikator, pesan, media, dan timbal balik. Serta strategi dalam komunikasi pembangunan, yaitu ada strategi desain instruksional, strategi partisipasi, strategi pemasaran, dan strategi berdasarkan media. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materinya dengan baik dan ditutup dengan kesimpulan yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa diterima, dicerna dengan baik oleh rekan-rekan semua dan bisa bermanfaat. Saya Mita Anggriani selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.